Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan. Kami memohon ya Tuhan berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menjelaskan firman ini, Tuhan yang membawa kami mengerti dan tunduk kepada firman. Berkati ya Tuhan setiap kami, berkati waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 42. Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Saudara, kita bagi saudara yang mungkin baru pertama kali datang, kami sedang membahas memang Injil Yohanes dan membaca berurutan dari Yohanes 1 dan sekarang sampai hari ini pada Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, ada banyak alasan yang diberikan orang untuk menolak percaya kepada Yesus. Nah, salah satunya adalah Allah tidak cukup jelas menyatakan diri kepada saya. Saudara, banyak orang berkata begini, kalau saja Allah lebih jelas menyatakan diri, aku akan percaya kepada dia. Saudara, apa artinya? Sebagian orang saudara mengharapkan Allah itu menampakkan diri kepadanya. Ada yang mengharapkan Allah menunjukkan kuasa kepadanya dengan mimpi, dengan penglihatan, dengan kesembuhan misalnya. Tetapi itu bukan cara Allah. Saudara, satu kali Yesus mengajar dan kemudian dia bercerita, ada seorang kaya lalu ada seorang pengemis yang tiap hari berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Kelaparan, sakit dan tidak diperhatikan. Nah saudara, ketika mati kemudian Yesus bercerita orang miskin itu masuk ke surga dan orang kaya itu kemudian ke neraka. Dan sambil sengsara di sana, orang kaya itu kemudian memohon kepada Abraham agar menyuruh orang miskin itu datang ke rumah ayahnya dan memperingati saudara-saudaranya yang masih hidup supaya mereka bertobat. Nah, saudara ingat apa jawaban dari Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Mereka punya firman Tuhan. Biar mereka mendengar itu.
Tetapi orang kaya itu kemudian berkata begini, saudara-saudaranya tidak akan percaya. Tapi kalau ada orang mati yang datang ke mereka, pasti mereka akan bertobat. Kalau ada sesuatu yang supranatural, yang luar biasa, ada orang mati bangkit datang memperingatkan, maka pasti mereka akan bertobat. Perhatikan jawaban Abraham. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Alkitab, mereka juga tidak akan mau percaya sekalipun ada orang mati yang datang kepada mereka. Saudara, itu bukan cara Allah memang. Walaupun di dalam anugerahnya, saudara, seringkali Allah melakukan itu. Saudara, saya banyak sekali mendengar kesaksian Allah memberikan mimpi, penglihatan, kesembuhan kepada orang-orang yang sangat keras menolak kekristenan. Tetapi semua itu adalah untuk meneguhkan kesaksian tentang berita Injil. Manusia percaya bukan karena mujizat atau penglihatan atau mimpi, tetapi melalui pendengaran akan firman Tuhan. Maka tanpa semua tanda-tanda supranatural itu pun, manusia tidak bisa beralasan Allah kurang jelas menyatakan diri. Nah saudara, tetapi sebagian orang lagi berkata begini. Ketika saya membaca Alkitab, Yesus tidak jelas menyatakan diri sebagai Tuhan. Saudara, ini dikemukakan oleh saudara-saudara kita juga dari agama kepercayaan lain. Ketika mereka melihat Alkitab, mereka berargumen bahwa Yesus tidak pernah dengan jelas menyatakan diri sebagai Tuhan. Karena Injil memang sama sekali tidak pernah mencatat Yesus berkata, "Akulah Tuhan." Tidak pernah ada kalimat itu. Maka bagaimana kemudian mereka berkata, "Kami bisa percaya"? Nah saudara, bagi orang-orang yang beranggapan seperti itu, bagian yang tadi kita baca menunjukkan bahwa Allah sudah sangat jelas. Yesus sudah sangat jelas menyatakan siapa dirinya. Mari kita perhatikan saudara kisah ini. Saudara, Yohanes berkata, peristiwa ini terjadi pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Saudara, hari raya penahbisan Bait Allah adalah sebuah hari raya untuk mengingat peristiwa dedikasi ulang Bait Allah pada tahun 164 sebelum Masehi. Sekitar 3 tahun sebelum peristiwa itu, Kaisar Yunani yang berkuasa waktu itu, dia melarang orang-orang Yahudi untuk beribadah kepada Allah. Dan dia menempatkan bahkan altar penyembahan kepada dewa Zeus di dalam Bait Allah. Saudara bisa bayangkan peristiwa itu betapa mengerikannya. Dan orang-orang Yahudi betul-betul marah, itu menimbulkan pemberontakan besar mereka yang akhirnya berhasil menguasai kembali Bait Allah. Dan kemudian mereka mendedikasikan ulang Bait Allah itu, dan setiap tahun sampai hari ini orang Yahudi merayakannya sebagai hari raya penahbisan Bait Allah atau disebut Hanukkah. Dan perayaan itu saudara selalu jatuh di sekitar akhir November sampai sekitar akhir Desember dan berlangsung selama 8 hari perayaan itu. Maka Injil Yohanes tadi menambahkan bahwa waktu itu musim dingin. Sekitar November sampai Desember, waktu itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Saudara, keterangan ini menarik. Karena setelah Yesus naik ke surga, ada beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab, tempat di mana para murid berkumpul di dalam Bait Allah adalah di Serambi Salomo. Maka saudara, di tempat di mana Yesus menyatakan dengan jelas dia adalah Tuhan, disitulah nanti para murid berkumpul dan memberitakan Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, percakapan ini antara Yesus dengan orang Yahudi kemudian dimulai dengan pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Mereka bertanya begini, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Saudara, dengan kata lain mereka sedang berkata begini, "Yesus, engkau tidak jelas. Katakan dengan jelas, engkau Mesias atau bukan?" Saudara, orang Yahudi mengharapkan Mesias, seorang juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dan mereka berkata, kalau engkau Mesias itu, katakan dengan jelas. Saudara, bukankah pertanyaan ini mirip? Terdengar seperti yang ditanyakan banyak orang sampai hari ini. Yesus kurang jelas, Allah kurang jelas. Dan Yesus menjawab dengan 2 hal. Yang pertama, aku sudah sangat jelas. Di ayat 25, saudara, dia berkata begini, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku." Saudara, kita mungkin bisa bertanya begini, kapan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias? Karena sebetulnya di muka umum, di hadapan orang Yahudi, Yesus tidak pernah berkata dia adalah Mesias. Karena ada banyak konsep yang salah saudara tentang Mesias di antara orang-orang Yahudi.
Mereka pikir Mesias akan menyelamatkan mereka dengan memimpin mereka perang melawan Romawi, memulihkan kerajaan Israel. Maka kalau Yesus mengatakan itu di depan umum, di hadapan orang Yahudi, itu sama dengan mengobarkan pemberontakan kepada orang Romawi. Dan dia akan disalib sebelum waktunya. Tetapi Yesus sudah mengatakan hal ini di dalam kesempatan lain. Dia mengatakan ini kepada perempuan Samaria misalnya. Ketika perempuan itu bertanya, "Engkaukah Mesias yang akan datang?" Yesus menjawab, "Akulah dia." Yesus juga sudah mengatakan ini kepada para murid ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus kemudian menjawab, "Bapakku yang mengatakan itu kepadamu." Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali kesempatan. Tetapi Yesus tidak pernah memang mengatakan itu di depan umum, di hadapan orang Yahudi. Lalu mengapa Yesus sekarang bisa berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Aku telah mengatakannya kepadamu"? Mengapa, saudara? Karena sebetulnya sekalipun Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Mesias" di hadapan mereka, seluruh perkataan Yesus, seluruh perbuatan Yesus sedang menunjuk kepada satu arah, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau orang memperhatikan apa yang Yesus katakan, kalau orang memperhatikan apa yang Yesus lakukan, tidak mungkin mereka tidak melihat Yesus adalah Mesias. Saudara, kalau saudara ingat 2 bulan lalu saya berkhotbah dari Yohanes 7 waktu itu. Dan di sana Yesus juga menyatakan dirinya. Orang banyak waktu itu berdebat tentang siapa Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, "Aku diutus oleh Bapa, aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa datang." Yang menarik adalah di puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, ketika imam akan melakukan prosesi penuangan air. Saudara masih ingat khotbah 2 bulan lalu? Ketika imam akan melakukan prosesi penuangan air itu adalah simbol mengingat ke belakang, bersyukur Tuhan memelihara mereka dengan air di padang gurun, dan simbol harapan melihat ke depan, mereka menantikan Mesias akan datang dan memberikan curahan hujan rohani. Di puncak perayaan itu, ketika akan dilakukan prosesi penuangan air, orang Yahudi diajak untuk mengharapkan kedatangan Mesias. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum." Yesus sedang mengumumkan dialah penggenapan apa yang sedang mereka rayakan. Dialah yang akan mencurahkan hujan rohani itu, memberikan aliran air hidup, bukan di luar tetapi di dalam hati mereka melalui Roh Kudus. Dan saudara lihat apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab dicatat. Pada waktu dia bicara tentang Bapa, Yesus bicara tentang hubungan spesial dengan Bapa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yesus juga banyak bicara dengan kata I am, akulah. Dia berkata akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berulang kali bahkan dia berkata tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus bahkan berani mengklaim seluruh kitab suci orang Yahudi, perjanjian lama kita, bicara tentang dia, seluruhnya bicara tentang dia. Yesus juga mengklaim dia mengampuni dosa. Di beberapa kesempatan dia bahkan jelas menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menerima ketika orang menyembah dia. Dia berkata sebelum Abraham ada, ribuan tahun sebelum itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Belum lagi saudara perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, kasih yang dia tunjukkan, kuasa yang dia nyatakan, mujizat yang dia lakukan. Saudara, bukankah semua itu cukup, bahkan sangat jelas menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Aku sudah sangat jelas. Saudara, maka kalau ada orang yang masih berkata, Yesus kurang jelas, harus lebih jelas, itu hanya alasan untuk tidak percaya. Saya berikan ilustrasi, saudara. Kalau saudara sedang menyetir di jalan tol, lalu ada tanda di jalan paling cepat 80 km per jam. Lalu saudara ngebut 120 km per jam. Kemudian misalnya saudara dihentikan oleh polisi, sekarang sih udah gak ada saudara. Tapi kalau misalnya saudara dihentikan oleh polisi, lalu saudara bilang begini, oh betul, saya lihat tadi ada tanda 80 km per jam. Di depan tanda itu saya ngerem 80 km per jam. Tapi abis itu kan gak ada tanda itu lagi. Maka saya bisa ngebut lagi lebih dari itu. Begitu saya lihat ada tanda itu lagi, saya langsung ngerem lagi 80 km per jam. Begitu lewat gak ada tanda itu, maka saya boleh ngebut lagi. Begitu kan? Kira-kira saudara diapain?
Saudara, apakah polisinya akan bilang begini, oh iya betul Bapak yang betul, sorry Pak tandanya kurang banyak. Begitu. Mestinya tiap 10 meter kami pasang tandanya. Sehingga Bapak terus lihat itu 80 km per jam. Saudara, salahnya bukan di tandanya. Tandanya sudah diberikan, sangat banyak, sangat jelas. Salahnya di orangnya yang semaunya sendiri. Dan itu yang terjadi pada banyak orang yang berkata, kalau saja Allah lebih jelas. Kalau saja Yesus lebih jelas. Yesus sudah sangat jelas. Jawaban Yesus yang kedua. Kamu tidak percaya. Karena memang kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, ini adalah kalimat yang sangat jelas bicara tentang pemilihan Allah. Mereka tidak percaya. Karena mereka memang bukan domba-dombanya Kristus. Dan Yesus kemudian menjelaskan apa yang dia maksud dengan domba-dombanya. Ayat 27. Domba-domba Kristus mendengarkan suaranya. Yesus berkata, aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dengan kata lain, saudara, mereka tidak mendengar suara Yesus. Yesus tidak mengenal mereka. Mereka tidak mengikuti Yesus. Karena memang mereka bukan domba-domba Kristus. Ayat 28. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Dia tidak berikan itu kepada yang lain, dia hanya berikan kepada domba-dombanya. Dan dia bukan saja memberikan hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal itu tidak akan pernah hilang daripada mereka. Saudara, tidak ada orang yang menerima hidup kekal hari ini, dia percaya kepada Tuhan, dia menerima keselamatan, lalu kemudian besok dia berbuat dosa yang sangat parah, atau dia menyangkal Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, lalu kemudian keselamatannya hilang, hidup kekalnya diambil daripada dia. Tidak ada. Mereka yang diberikan hidup kekal, Yesus berkata, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus berkata, seorang pun, sebetulnya bahasa Yunani lebih tepat, satu pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada satu pun, apapun itu, penderitaan, kesusahan, penganiayaan, penyakit, penyangkalanmu, atau siapapun itu, baik musuh kita di dunia maupun setan, tidak ada yang bisa merebut dari tanganku, kata Yesus. Ketika engkau menjadi dombaku, tidak ada yang bisa merebutmu lagi sampai selama-lamanya. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Saudara, tidak semua orang termasuk domba-domba Kristus. Hanya mereka yang dipilih dan diberikan oleh Bapa kepada Kristus menjadi domba-dombanya. Dan Bapa yang memberikan mereka kepada Kristus jauh lebih besar daripada siapapun. Maka Yesus berkata, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena Bapa lebih besar dari siapapun, siapa yang bisa merebut domba-domba itu dari tangan Bapa? Saudara, kalau tadi Yesus berkata, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Sekarang dia berkata, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Seolah-olah saudara kita digenggam dan dilindungi oleh Yesus. Tetapi kemudian ditambahkan bahwa kita juga digenggam dan dilindungi oleh Bapa. Dan dia sambung, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, kalau hidup kita di dalam genggaman Yesus, di dalam genggaman Bapa seperti ini, tak mungkin ada apapun yang bisa merebut kita. Kita tidak mungkin saudara kehilangan keselamatan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus dan Bapa. Reaksi orang Yahudi, saudara, kemudian mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Pertanyaannya, saudara, apakah Yesus kurang jelas? Sudah sangat jelas. Tapi justru karena itulah mereka mau melempari dia dengan batu. Maka masalahnya orang tidak percaya bukan karena Yesus kurang jelas. Tapi karena memang mereka mengeraskan hati mereka, membenci Allah. Dan Yesus kemudian menjawab kepada orang-orang yang mau melempari dia dengan batu itu. Dia menjawab dengan 3 hal. Yang pertama, ayat 32. Pekerjaan mana yang aku lakukan yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Saudara, selama hidupnya Yesus mengajar, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Pekerjaan yang mana yang membuat dia layak dilempari batu? Saudara, argumen ini sebetulnya sangat valid. Kalau kita pakai analogi lain, orang bisa mengklaim sebagai seorang pekerja yang baik.
Tapi kita tidak bisa menilai sampai kita lihat sendiri bagaimana dia bekerja. Orang bisa mengaku sudah menyelesaikan tugas, tapi kita baru bisa menilai setelah kita melihat tugasnya seperti apa. Seorang anak bisa berkata dia sudah beresin rumah waktu mamanya pergi, tapi mamanya baru bisa menilai setelah melihat apakah rumahnya jadi beres atau tambah berantakan. Nah, saudara, Yesus menggunakan argumen yang sama. Yesus banyak membuat klaim yang besar tentang dirinya, tapi pekerjaan apa yang dia lakukan? Mereka bisa menilai dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu, Yesus bertanya, adakah alasan untuk meragukan dia, apalagi melempari dia dengan batu? Tapi mereka menjawab begini, masalahnya bukan pekerjaan apapun, tapi perkataanmu. Engkau menghujat Allah dan menyamakan dirimu dengan Allah. Maka oke, kalau begitu Yesus meladeni mereka. Yesus menjawab yang kedua, ayat 34-36. Saudara, Yesus menunjuk pada satu bagian dari Mazmur 82 ayat 6. Di sana Allah berkata kepada orang Israel, kamu adalah Allah. Tadi saya membaca dari TB2 diganti ilah, tetapi sebenarnya kata yang dipakai God memang. Allah, kamu adalah Allah. Anak-anak yang maha tinggi. Tapi kamu akan mati seperti manusia biasa, kamu akan tewas seperti pembesar lainnya. Itu Mazmur 82 surah ayat ke-6. Argumen Yesus adalah begini, kata Allah ternyata juga dipakai di dalam Alkitab untuk kamu umat Allah. Mereka bahkan disebut juga anak-anak yang maha tinggi. Dan Yesus ingin berkata begini, kalau kata Allah bisa dipakai untuk kamu, kalau anak-anak yang maha tinggi bisa dipakai untuk kamu, bukankah jauh lebih pantas kalau aku yang dikuduskan oleh Allah, diutus oleh Allah, menyebut diriku sebagai anak Allah? Lalu mengapa kamu marah? Kira-kira saudara itu argumen Yesus. Mereka ingin melempar dia dengan batu. Bukan karena kesalahan apapun pada Yesus. Tapi karena mereka tidak mau membuka hati untuk percaya kepadanya. Dan jawaban Yesus yang ketiga, di ayat 37-38. Yesus meneruskan argumennya dengan berkata begini, jangan percaya kepadaku jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tapi jika aku melakukannya, paling tidak percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Di dalam menyatakan kasih, kemurahan, kuasa di tengah-tengah dunia, Yesus berkata, lihat apa yang aku lakukan. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, paling tidak percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Seakan-akan Yesus berkata begini, apakah kamu begitu tidak pedulinya sampai tidak mengenali apa yang dilakukan oleh Allah? Tidakkah kamu lihat bahwa apa yang aku lakukan adalah pekerjaan Allah? Artinya saudara, lihat baik-baik pekerjaan itu. Kenali bahwa semua itu adalah pekerjaan Bapa. Maka kamu akan mengerti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pada waktu orang melihat apa yang Yesus lakukan, atau hari ini, pada waktu kita membaca di dalam Injil, apa yang dituliskan oleh para saksi mata tentang apa yang Yesus lakukan, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi reaksi orang Yahudi sekali lagi mencoba menangkap dia. Dan Yesus luput dari tangan mereka. Waktu Yesus menyatakan diri dengan jelas, sangat jelas, orang ingin membunuh dia. Nah, saudara, bagian ini kemudian ditutup dengan sebuah kisah lain di ayat 40-42, bagian yang tadi kita baca. Pelayanan Yesus di Yerusalem sepertinya sudah tertutup. Orang-orang sudah mengeraskan hati, mereka menolak dia, bahkan mau membunuh dia, mereka tidak percaya kepadanya. Lalu Yesus keluar dari Yerusalem, dan dia pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dulu membaptis. Di sana Yesus dulu juga dibaptis. Di sanalah sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia menerima konfirmasi. Saudara, pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kemudian ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Allah Tritunggal menyatakan diri bersama-sama. Allah Bapa, Allah Roh Kudus mengkonfirmasi Allah Anak yang siap untuk memulai misi menyelamatkan dunia. Saat itu, Yesus kembali ke sana. To where it all began. Ke tempat di mana segalanya dimulai.
Dan di sana sekali lagi Allah memberikan konfirmasi kepada dia. Bukan lewat suara lagi dari surga, bukan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, tetapi lewat buah pelayanan. Orang-orang di daerah itu pernah dilayani oleh Yohanes Pembaptis. Dan perhatikan saudara apa yang mereka katakan. Mereka berkata begini, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini adalah benar. Lalu banyak dari mereka yang percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat satu tanda mujizat pun. Tidak ada tanda supranatural apapun. Tapi Yohanes Pembaptis berseru-seru di depan orang banyak sambil menunjuk Yesus. Lihatlah, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan berita itu tanpa apapun, tanpa tanda supranatural, punya kuasa untuk membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Itu memberikan konfirmasi lagi kepada Yesus. Dia sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, kalau saudara belum percaya kepada Yesus, apa yang menghalangimu? Saudara, apakah belum jelas yang dinyatakan di dalam Alkitab? Bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia, mati di salib, bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkanmu, menjadikanmu domba-domba miliknya. Apakah belum jelas? Apakah belum jelas bahwa satu-satunya harapan hidupmu ada pada Yesus? Saudara, Yesus sudah sangat jelas. Tinggal engkau membuka hati untuk percaya. Betul saudara bahwa kita tidak bisa percaya kalau Allah tidak memilih kita dan memberikan kita menjadi domba-domba Kristus. Tapi kalau Allah sudah memberikan anugerahnya, kita bertanggung jawab untuk berespon. Lihat perkataan-perkataan Yesus. Lihat perbuatan-perbuatan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah ada alasan untuk kita meragukan kalimat-kalimatnya? Apakah ada alasan untuk kita menganggap perbuatan-perbuatan dia jahat? Kalau tidak ada alasan, lalu apa yang menghalangimu untuk percaya? Saudara mungkin sudah sekian lama datang ke gereja. Saudara mungkin diajak orang. Saudara mungkin sudah sekian lama berkali-kali mendengar orang bicara tentang Injil. Atau mungkin saudara sudah membaca beberapa bagian Alkitab. Apa yang menghalangi saudara untuk percaya kepadanya? Yesus sudah sangat jelas. Yang kedua, Yesus berkata begini, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikut aku. Dan itulah perbedaan besar antara domba-domba Kristus dan yang bukan domba Kristus. Jikalau saudara sudah percaya, pertanyaannya adalah apakah saudara mendengar suara Yesus dan mengikuti Yesus? Kalau saudara hidup semau saudara, bagaimana mungkin saudara bisa berkata, saya domba Kristus? Kalau saudara tidak mau mendengar kebenarannya, apa yang membuat saudara bisa berkata, saya domba milik Kristus? Domba-domba Kristus mendengar suaranya dan mengikut dia. Dan yang terakhir, berita Injil cukup, bahkan sangat berkuasa untuk membuat orang percaya. Kadang-kadang Tuhan meneguhkan dengan tanda supranatural, tapi lebih sering tidak. Bagi saudara yang belum percaya, jangan minta lagi. Tuhan tolong lebih jelas. Sudah sangat jelas. Dan bagi kita yang percaya, tugas kita hanya memberitakan Injil itu. Tunjuk kepada Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Percayalah kepadanya. Biarlah ini menjadi 3 reflection questions bagi kita. Boleh tolong ditampilkan. Saudara mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Yang pertama, bagi saudara yang belum percaya, apa yang menghalangimu untuk percaya?
Apakah Tuhan kurang jelas? Yesus kurang jelas? Sejelas apapun Yesus, orang ingin membunuh dia. Karena masalahnya bukan Yesus kurang jelas, tapi kekerasan hati kita. Datanglah kepada Tuhan. Biarlah anugerahnya menaungimu. Percayalah kepadanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Satu-satunya harapan hidupmu di dalam dunia ini. Yang kedua, apakah kamu mendengar suara Yesus dan mengikut Yesus? Bukan mendengar suara yang lain, tapi suara Yesus. Bukan mengikut yang lain, tapi mengikut Yesus. Itulah tanda engkau adalah domba Kristus. Saudara, kita milik Kristus. Kita disayangi oleh Dia. Kita dipegang erat oleh Dia. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Tapi biarlah kita tunjukkan hidup sebagai domba Kristus yang mendengar suaranya dan mengikut Dia. Dan yang ketiga, jika kamu percaya pada kuasa Injil, mintalah kesempatan dan keberanian untuk memberitakannya. Ingat mungkin orang-orang yang saudara teringat sekarang, mintalah kepada Tuhan kesempatan, keberanian untuk menyatakan berita Injil kepadanya. Masing-masing ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan, dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdiri bersama, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menjadi domba-domba milik-Mu. Kami bersyukur kami dipegang oleh-Mu sampai pada akhirnya. Biarlah kami yang percaya hidup sebagai domba-domba milik-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum percaya, Tuhan, Engkau memberikan anugerah begitu besar untuk boleh mendengar Injil, boleh mungkin membaca firman-Mu, boleh datang ke ibadah. Tapi biarlah saat ini ya Tuhan, kami buka hati untuk percaya kepada-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk terus menjadi saksi Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan terus menguatkan dan mendorong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.